Perkenalkan, nama saya Yohana Purnomo. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas struktur data saya dengan topik Stack dan study case berjudul Implementasi Stack untuk merekam perubahan jawaban siswa pada sistem CBT SMA Negeri 1 Rogo Jambi. Video ini akan berisi penjelasan teori Stack, bagaimana Stack diterapkan pada study case CBT, serta implementasi kodenya. Pertama, saya akan menjelaskan teori dasar dari struktur data Stack. Stack adalah struktur data yang menyimpan elemen dengan prinsip LIFO, yaitu last in first out, artinya data yang terakhir masuk itu yang akan keluar pertama kali. Stack bisa diibaratkan seperti tumpukan piring, yaitu piring yang ditaruh paling atas adalah piring yang pertama diambil. Dalam stack terdapat operasi dasar. Yang pertama ada push, yaitu memasukkan elemen ke bagian atas stack. Yang kedua pop, menghapus elemen paling atas. Yang ketiga ada top, melihat elemen top atau pick, melihat elemen paling atas tanpa menghapus. Keempat is empty, yaitu mengecek apakah stack kosong. Terus is full, mengecek apakah stack penuh. Struktur data ini sangat cocok untuk kasus di mana kita membutuhkan histori perubahan atau proses mundur. Misalnya undo, redo, navigasi browser, backtracking, dan berbagai aplikasi lainnya. Nah, pada study case kali ini saya menggunakan Stack untuk merekam perubahan jawaban siswa pada sistem CBT. Dalam CBT nyata, siswa bisa menjawab soal, mengganti jawaban, terus mengganti lagi, bahkan ingin kembali ke jawaban sebelumnya. Semua perubahan ini harus direkam agar sistem mengetahui jawaban aktif, riwayat perubahan, dan pola perubahan siswa. Setiap kali siswa mengubah jawabannya saya simpan ke Stack menggunakan operasi push. Jika siswa menekan tombol undo, saya menggunakan pop untuk membatalkan perubahan terakhir. Stack ini akan menyimpan seluruh riwayat jawaban dari yang terbaru sampai yang paling awal. Elemen paling atas adalah jawaban yang sedang aktif. Terus juga saya juga menambahkan fitur kreatif seperti timestamp pada setiap perubahan, hitung total perubahan jawaban, peringatan jika siswa terlalu sering mengganti jawaban, analisis konsistensi jawaban siswa, yang terakhir ekspor riwayat ke file. Semua fitur tambahan ini masih berhubungan dengan judul saya, yaitu merekam perubahan jawaban. Pertama, saya membuat file stack header. Di file ini saya mendefinisikan struct stack, struct jawaban, dan semua fungsi yang akan digunakan. Saya mulai dengan mengimpor library yang dibutuhkan, yaitu index, terus tag h. Jadi, saya membuat headernya yang file ini saya mendefinisikan struct jawaban dan semua fungsi yang akan digunakan. Pertama-tama saya mulai dengan mengimpor library yang dibutuhkan, yaitu ini. Terus lalu saya buat struct jawaban yang berisi jawaban dan timestamp. Selanjutnya saya buat struct stack yang menyimpan array data jawaban dan variabel top. Terus berikutnya saya buat fungsi dasar dan fungsi kreatifnya. Berikut fungsi dasarnya ada create stack, terus is empty, is full, void pass, void pop, void tampilkan riwayat, void lihat jawaban terbaru,
Terus untuk fitur kreatifnya ada total perubahan, warning keraguan, terus analisis konsistensi, ekspor riwayat. Selanjutnya saya membuat file stack CPP untuk mengisi implementasi semua fungsi stack, dimana kita includekan headernya. Di situ untuk waktu sekarang ada string get time out. Selanjutnya saya membuat fungsi create stack is empty dan is full. Untuk ini create stack. Ini ada create stack. Ini ada kosong. Apakah penuh? Is full. Push, push, push. Is full. Fungsi push ini akan memasukkan jawaban baru ke stack sekaligus mencatat waktu perubahan. Terus setelah itu lanjut ke pop. Jawaban. Bagaimana fungsi pertimbangan untuk yaitu menghapus jawaban terakhir. Selanjutnya lanjut tampilkan riwayat, yang dimana fungsi ini menampilkan seluruh daftar perubahan jawaban siswa mulai dari yang terbaru. Void tampilkan riwayat. Tidak dimasukkan fitur kreatifnya, lihat jawaban terbaru. Ini untuk menampilkan jawaban aktif yang berada di top. Itu selanjutnya ada untuk fitur kreatif ini saya membuat fitur kreatif seperti total perubahan, warning keraguan, analisis konsistensi, terus serta export riwayat ke file. Itu warning browser membuka jawaban.
warning keraguan. Untuk total perubahannya itu tidak boleh lebih dari sama dengan 3. Nanti bakalan ada muncul peringatan Anda terlalu sering mengubah jawatan. Selanjutnya ada fitur analisis konsistensi jawaban. Analisis konsistensi. Jawaban sangat stabil. Terus yang terakhir ada fitur riwayat ke file. Oke, jadi untuk awal program, yaitu ada fungsi get time now. Program diawali dengan fungsi get time now. Fungsi ini digunakan untuk mengambil waktu saat perubahan jawaban dilakukan. Setiap kali siswa memasukkan atau mengubah jawaban, waktu tersebut dicatat otomatis. Ini penting supaya setiap perubahan benar-benar terekam lengkap. Terus selanjutnya ada create stack, yang dimana fungsi ini digunakan untuk menganalisis stack. Di sini saya mengatur top menjadi -1, yang artinya stack masih kosong. Nanti fungsi ini dipanggil di main CPP ketika program mulai berjalan. Selanjutnya, is empty dan is full. Kedua fungsi ini dipakai untuk is empty dan is full. Kedua fungsi ini dipakai untuk melakukan pengecekan, yang dimana is empty-nya mengecek apakah stacknya kosong, sedangkan is full-nya mengecek apakah stack penuh. Fungsi ini penting agar push dan pop-nya tidak menyebabkan error. Selanjutnya ada pass, yaitu menyimpan atau mengubah jawabannya. Setiap kali siswa memasukkan jawaban awal atau mengubah jawaban, program akan memanggil fungsi pass untuk menaikkan nilai top. Selanjutnya menyimpan jawaban baru, terus mencatat timestamp-nya. Ini proses utama bagaimana staff merekam setiap perubahan jawaban siswa. Lalu jawaban tersimpan. Selanjutnya ada pop atau unduh jawaban, unduh perubahan jawaban. Fungsi pop ini digunakan ketika siswa ingin mengembalikan jawaban ke perubahan sebelumnya. Karena stack menggunakan konsep LIFO, maka pop akan mengambil jawaban paling atas, menampilkan jawaban yang dibatalkan, ini, terus lalu menurunkan top 1 tingkat. Jadi dengan cara ini jawaban akan kembali ke versi sebelumnya, yaitu seperti tombol unduh pada aplikasi CBT. Terus selanjutnya ada tampilkan riwayat. Fungsi ini digunakan untuk melihat seluruh histori jawaban siswa. Program akan menampilkan isi stack dari top ke bawah, lalu outputnya menunjukkan jawaban terakhir sampai jawaban pertama beserta waktu perubahannya. Jadi ini bukti bahwa perubahan jawaban itu benar-benar direkam. Selanjutnya ada lihat jawaban terbaru. Fungsi ini digunakan untuk melihat jawaban aktif karena stack bersifat LIFO, yaitu jawaban aktif selalu berada di top. Selanjutnya ada fitur tambahan atau fitur kreatif, ini mana saya menambahkan beberapa fitur kreatif. Itu ada total perubahan, yaitu ada warning keraguan, analisis konsistensi, terus ekspor riwayat. Yang dimana untuk warning keraguan ini memberikan peringatan jika siswa terlalu banyak mengganti jawaban. Misalnya saya memakai lebih dari sama dengan 3 kali, jadi ada muncul peringatan untuk Anda terlalu sering mengubah jawaban. Terus untuk analisis konsistensi, menganalisis apakah siswa konsisten atau sering mengubah-ubah. Tidak sama dengan 2, jadi analisisnya ini cukup stabil. Terus jika lebih dari 2, 3 itu tidak stabil atau sering diubah. Selanjutnya ada ekspor riwayat, yang dimana menyimpan riwayat jawaban
ke file teksnya itu riwayat_cbt.txt. Jadi secara keseluruhan, alur program pada file stack CPP itu mencatat jawaban siswa, menyimpan perubahan jawaban, terus mendukung undo, menampilkan riwayat, dan memberikan analisis tambahan. Terakhir saya buat file CPP untuk menjalankan program. Yang pertama, include string, terus panggil stacknya. Ya buat mengambil kemudian masuk jawaban, terus undo, melihat riwayat, dan lain-lain. Kita main. String, jawaban. Sekarang saya akan menjelaskan alur program yang ada di file main CPP. File ini merupakan bagian yang menghubungkan seluruh fungsi stack dengan interaksi pengguna, sehingga simulasi CPT bisa berjalan. Yang pertama ada inisialisasi stack. Pertama, saya membuat variabel stack bernama s, itu lalu memanggil fungsi create_stack. Tujuannya adalah untuk mengatur top menjadi -1 dan memastikan stack dalam keadaan kosong saat program dimulai. Selanjutnya, sistem menu interaktif. Program ini menggunakan interaksi yang dijalankan dalam loop, yaitu do while. Dalam menu ini, pengguna bisa memulai aktivitas seperti memasukkan jawaban, ubah jawaban, lalu undo, melihat riwayat, dan sebagainya. Step menu ini akan memanggil fungsi stack yang sudah saya implementasikan di file stack CPP ini tadi. Selanjutnya, menu masukkan jawaban. Pada menu pertama, pengguna diminta memasukkan jawaban awal, di mana program akan menjalankan push yang otomatis menyimpan jawaban ke dalam stack beserta timestamp-nya. Lalu yang kedua, ubah jawaban. Menu kedua digunakan untuk mengubah jawaban. Secara teknis, perubahan jawaban juga menggunakan fungsi push. Selain itu, setelah push, program memanggil warning keraguan. Jika siswa terlalu sering mengganti jawaban, program akan menampilkan peringatan. Untuk fitur tambahan ini akan meningkatkan kreativitas program dan sesuai dengan studi kasus perubahan jawaban siswa. Lalu yang undo jawaban atau pop, menu ketiga, melakukan proses undo dengan memanggil fungsi pop. Ini akan menghapus jawaban terbaru pada stack dan kembali ke jawaban sebelumnya. Selanjutnya, menu keempat yaitu tampilkan riwayat. Di sini seluruh histori perubahan jawaban ditampilkan dari yang terbaru sampai yang paling awal. Lalu fitur ini menunjukkan bahwa stack benar-benar digunakan sebagai menyimpan riwayat perubahan. Lalu yang kelima, menampilkan jawaban aktif dengan memanggil lihat jawaban terbaru. Fungsi ini membaca elemen top pada stack, sehingga siswa bisa mengetahui jawaban terakhir yang dipilihnya. Lalu keenam, digunakan untuk submit jawaban. Ketika submit dipilih, program itu akan menampilkan jawaban terakhir, lalu menampilkan total perubahan yang diambil dari fungsi
yang diambil dari fungsi total perubahan. Selanjutnya, tes ketujuh, yaitu menu memanggil export riwayat, yaitu fungsinya adalah menyimpan seluruh riwayat perubahan ke file teks bernama riwayat underscore cbt.txt. Selanjutnya, menu ke-8 memanggil analisis konsistensi, di mana fitur ini memberikan gambaran apakah siswa stabil atau ragu-ragu saat memilih jawaban. Penilaian dilakukan berdasarkan jumlah perubahan pada stack. Terus ke-9 ini untuk keluar dari program. Jadi loop berhenti ketika pengguna memilih angka 9. Jadi secara keseluruhan, .cpp mengatur alur interaksi antara pengguna dan stack, yaitu pengguna bisa memasukkan jawaban, ubah jawaban, melakukan unduh, melihat riwayat, dan sebagainya. Semua operasi tersebut terhubung langsung dengan fungsi yang ada di stack .cpp ini. Inilah cara perubahan jawaban siswa pada sistem CBT. Selanjutnya untuk outputnya. Sekarang kita jalankan programnya. Ketika saya berikut tampilan outputnya. Jadi ketika saya memilih menu nomor 1, terus masukkan jawabannya B, maka program akan menampilkan jawaban berhasil disimpan. Jadi itu jawaban B itu disimpan sebagai elemen pertama dalam stack. Timestamp juga tercatat otomatis tentunya di dalam data stack. Ini menggambarkan siswa itu menjawab soal untuk pertama kalinya. Terus yang selanjutnya itu jika saya memilih nomor 2 dan mengganti jawaban misalnya D, jadi outputnya adalah jawaban juga berhasil disimpan. Dan jika perubahan terjadi cukup banyak, tadi lebih dari 9/3, program juga akan menampilkan warning. Contohnya misal C. Ini tadi kan sudah 3 kali. Jadi kalau lebih dari 3, terus 2, misal P, nanti Anda terlalu sering mengganti jawaban. Nanti dapat warning seperti ini. Jadi setiap perubahan selalu disimpan di bagian atas stack. Jika siswa juga sering berganti jawaban, program memberikan peringatan terkait ketidakstabilan. Terus selanjutnya menu nomor 3. Nah, menu jawaban B dibatalkan. Jawaban paling terakhir itu dalam hal ini B ini dihapus dari stack. Jadi posisi top turun 1 tingkat, jawaban kembali ke perubahan sebelumnya. Selanjutnya 4, lihat riwayat jawaban. Penjelasannya ini riwayat perubahan jawaban ini ditampilkan dari jawaban terakhir ke jawaban awal. Masing-masing jawaban dilengkapi dengan waktu perubahan juga. Ini ada waktunya. Terus ini membuktikan bahwa stack digunakan untuk merekam seluruh perubahan jawaban. Selanjutnya output nomor 5. Output nomor 5 ini akan menampilkan jawaban saat ini yang berada di top stacknya. Jadi jawaban saat ini ada A. Jadi inilah jawaban yang paling akhir dipilih siswa. Terus ketika saya pilih submit nomor 6, nah muncul program menampilkan jawaban terakhir yang akan disubmit, yaitu A. Terus program juga menampilkan berapa kali siswa mengganti jawaban, itu total perubahannya ada 4 kali. Lalu yang ke-7, export riwayat ke file, yaitu riwayat jawaban telah disimpan ke riwayat underscore cpt.txt. Jadi seluruh riwayat jawaban tadi disalin ke file teks ini. Jadi fungsinya itu file ini bisa digunakan sebagai bukti atau mungkin catatan analisis ke guru. Terus analisis konsistensi yang ke-8. Nah, berhubung tadi itu menggantinya lebih dari 3 kali, yaitu analisis jawabannya itu tidak stabil, jadi sering diubah. Kalau perubahannya itu sedikit, 2 kali, maka tampilannya ada stabil dan cukup stabil. Selanjutnya keluar. Nah, keluar program berhenti dan kembali ke desktop. Jadi kesimpulannya itu secara keseluruhan ini output program ini memperlihatkan bagaimana stack digunakan untuk menyimpan jawaban, merekam, terus tadi melakukan unduh, menampilkan riwayat juga, terus serta menganalisis perilaku siswa ini tadi stabil atau tidak stabil. Jadi semua output sudah sesuai dengan konsep LIFO dan sesuai dengan studi kasus CBT. Dan demikian saya telah menjelaskan teori stack, implementasi stack pada studi case CBT dan coding program lengkapnya. Stack sangat cocok digunakan untuk merekam perubahan jawaban karena mengikuti prinsip LIFO yang memungkinkan fitur seperti history dan unduh. Selanjutnya saya akan menjelaskan queue, yaitu untuk headernya pada file ini saya mendefinisikan struktur node untuk queue, yaitu ada setiap node memiliki 2 bagan, yaitu ada data dan pointer yang menunjukkan node berikutnya, queue next. Lalu saya mendeklarasikan fungsi-fungsi dasar queue, yaitu create queue, end queue, dequeue, display all, and clear queue. Kemudian ada 3 fungsi yang merupakan untuk penugasan ini, yaitu ada pick rear, is full, and current size. Dimana pick rear itu untuk melihat node paling belakang, terus yang is full itu mengecek queue penuh atau tidak, yang current size menghitung jumlah node-nya. Terus selanjutnya di file CPP-nya, queue CPP-nya, pertama saya mendefinisikan pointer globalnya. Ini adalah pointer yang menunjukkan posisi antriannya. Terus untuk create queue-nya, mengatur queue menjadi kosong dengan menyetap front node dan rear menjadi 0. Selanjutnya SMT mengembalikan true jika front node sama dengan 0. Terus untuk end queue-nya menambahkan data ke belakang antrian. Jika queue kosong, node baru menjadi front dan rear. Jika tidak, node ditempel di belakang dan pointer digantikan node tersebut. Untuk end queue-nya data ditampilkan, terus front node-nya digeser ke node berikutnya, maka jika queue kosong, maka data node menjadi 0. Datanya menjadi 0. Terus untuk pick front-nya itu mengembalikan data paling depan. Terus untuk display all-nya menampilkan seluruh data dari depan ke belakang. Terus untuk fungsi untuk fungsi tugasnya ada di pick rear ini tuh untuk mengembalikan isi data pada node paling belakang. Terus yang kedua is full-nya ini menggunakan link list, queue tidak akan penuh, maka fungsi akan mengembalikan false.
return false. Untuk current size-nya, fungsi ini itu melakukan looping dari front node ke rear node. Ini untuk melakukan looping. Jadi sambil menghitung jumlah node-nya. Semua fungsi ini tuh sudah berjalan di main programnya. Kita buka main programnya. Pada file main CPP ini saya melakukan kuncian Q, yaitu memanggil get Q. Terus saya melakukan looping dari angka 0 sampai 10, sehingga Q-nya itu berisi 0, 1, 2, sampai 10. Setelah itu saya menampilkan seluruh isi Q-nya, yaitu display all. Ini display all, tampilkan semua node, untuk menampilkan node paling depan, terus menampilkan node paling belakang juga, terus mengecek apakah Q-nya penuh, is full, terus untuk tampilkan ukuran sekarang itu pakai current size. Untuk pick front ini saya memanggil fungsi tugas 3 pick front, pick rear untuk current size, itu pick rear untuk melihat data paling belakang. Terus untuk pick rear ini untuk mengecek apakah Q penuh, current size itu melihat ada berapa node dalam Q. Kemudian di Q ini untuk menghapus node paling depan, and Q menambah node baru ke belakang. Selanjutnya kita outputnya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa semua data telah disimpan dalam linked list secara berurutan, di mana dan 0 berada di paling depan, terus dan 10 berada di paling belakang. Data paling depan itu 0, data paling belakang 10. Kenapa data paling depan itu 0? Karena 0 adalah data pertama yang dimasukkan, maka wajar jika 0 berada di bagian depan antrian. Terus data paling belakang itu atau pick rear-nya itu 10. Ini benar karena 10 adalah data terakhir yang di NQ sebelum ditampilkan. Terus is full-nya itu apakah Q-nya penuh? Jawabannya tidak. Terus untuk current size-nya, menghitung jumlah node dalam Q itu ada 11 karena data yang dimasukkan itu dari 0 sampai 10, jadi berjumlah 11 data. Nah, selanjutnya setelah itu program melakukan DQ dan outputnya itu data yang 0 itu berhasil dihapus. Jadi data 11 itu otomatis ditempatkan bagian paling belakang. Dan yang paling pertama itu ada, yang paling depan itu ada 1. Data 0 ini sudah tidak ada karena sudah dihapus, dan data 11 sudah masuk ke belakang setelah angka 10. Jadi hasilnya itu data paling depannya itu 1, data paling belakangnya 11, jumlah node saat ini itu 11. Total kenapa tetap data jumlah node saat ini tetap 11? Karena itu satu data dihapus, terus satu data lagi ditambahkan. Sekian, terima kasih.